Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Oke. Baik, mari bersama kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya di Markus pasal yang pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai yang ke-34. Oke. Baik, mari kita akan baca ayat ini bergantian. Saya bersama dengan yang pria, yang laki-laki membaca ayat 25 dan yang perempuan, yang wanita membaca ayat yang ke-26. Oke, baik. Mari kita membaca, kita mulai 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu, kita mau belajar dari seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Mari coba kita memposisikan diri kita sebagai seorang wanita itu. Kalau kita Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita mengalami sakit mungkin 1-2 hari, itu rasanya saja sudah tidak menyenangkan gitu. Tidak mengenakan bagi kita. Makan sudah susah, kemudian juga sesuatu yang biasa kita nikmati tidak bisa lagi kita nikmati. Padahal sakitnya hanya 1-2 hari, demam, sakit perut gitu ya, asam lambung naik dan sebagainya. Tapi coba bayangkan orang yang harus menderita sakit selama 1 bulan, terbaring di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Coba bayangkan lagi kalau misalnya orang yang sakit selama 1 tahun, waduh, tambah menderita sesuatu yang dirasakan yang rasanya itu nggak menyenangkan gitu ya, sesuatu yang berat, yang rasanya itu saya sih ingin sembuh tapi sudah berbulan-bulan saya sakit dan sebagainya. Perempuan ini Bapak Ibu bukan hanya sakit 1 tahun, tetapi dia menderita sakit selama 12 tahun. Waktu yang cukup lama itu, kalau kita sekolah 12 tahun mulai dari SD itu sudah lulus SMA. Jadi 12 tahun itu sudah pendidikan yang kita tempuh itu sudah cukup tinggi ya sampai lulus SMA. Nah, bukan waktu yang mudah bagi seorang wanita ini untuk bisa mengalami atau melewati hari-hari dia selama 12 tahun. Ya bayangkan aja Bapak Ibu Saudara sakit 1-2 hari aja rasanya menderitanya. Apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun. Nah wanita ini mengalami sakit selama 12 tahun. Tapi kita tahu cerita ini bagaimana terjadi mujizat bagi si wanita itu ya. Dia sembuh.
Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, dia memegang ujung jubah dari Tuhan Yesus. Biasanya orang pada masa dulu itu punya pakaian tapi ada jubah yang terakhir yang dipakainya. Nah, jubah-jubah itu ujung-ujungnya itu biasanya kayak ada tali-tali gitu ya. Hanya dia memegang ujung jubah itu dan kemudian Alkitab menuliskan seketika itu juga dia sembuh. Betul ya? Alkitab saya bilangnya seperti itu. Alkitab Bapak Ibu coba dilihat sama. Seketika itu juga, artinya waktu dia pegang, dia sembuh. Gitu. Pertanyaan kita bersama, apa yang sebenarnya kita bisa lihat dari seorang wanita ini? Apa yang kita bisa pelajari dari seorang wanita ini? Kenapa dia bisa mengalami mujizat itu dalam konteks kita melihat harapan dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita memahami terlebih dahulu untuk kita membuka wawasan kita dalam hal ini ya Bapak Ibu. Bahwa ternyata dalam hidup kita itu kita butuh lompatan-lompatan. Atau kita butuh terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Supaya iman kita itu semakin kuat. Harapan kita itu tetap ada. Percaya kita tetap ada. Berulang-ulang saya sampaikan begini. Bahwa ujian dari harapan dan iman itu bukan pada saat kita merasakan enak. Bukan pada saat kita merasakan nyaman. Saat ini tabungan kita cukuplah untuk 1-2 bulan. Bahkan tabungan kita juga cukup untuk kita bisa mengajak keluarga liburan. Kita juga dalam keadaan yang baik. Kita juga dalam keadaan yang sehat. Nah, rasanya dalam situasi seperti itu bukanlah situasi yang menguji iman kita. Percaya kita kepada Tuhan itu bukan di situ ujiannya. Karena kita rasa nyaman ya Bapak Ibu Saudara. Datang ke tempat ini, entah kita punya kendaraan sendiri atau kita gunakan kendaraan umum dan sebagainya. Artinya bahwa sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kita datang di sini, sesuatu yang biasa. Dan itu tidak membutuhkan perjuangan. Paling ya membutuhkan biaya transportasi saja ya. Itu bukan lompatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami hal yang dialami oleh si perempuan ini. Nah, kita mau lihat 2 hal penting dalam diri perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Kenapa dia itu bisa sembuh seketika itu juga? Selain kalau kita mempercayai ya ayat selanjutnya Tuhan Yesus kan bertanya, siapa yang menjamah aku? Aneh loh Bapak Ibu kalau melihat cerita ini, Tuhan bilang begini, ada kuasa yang keluar dari diriku. Bapak Ibu, Allah itu memang berkuasa. Jadi kita tuh tinggal mempercayai dia. Nah perempuan itu mengalami hal itu dan dia mempercayai itu. Itu dibuktikan ketika Tuhan bilang, siapa yang menjamah aku? Ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan terjadilah bahwa perempuan itu seketika juga menjadi sembuh. Nah kita melihat begini, harapan kita dan percaya kita itu enggak otomatis ada bagi kita. Karena dengan label kita sebagai orang Kristen, tidak otomatis bahwa kita itu akan selalu tetap punya pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Toh buktinya, berapa banyak orang percaya yang Bapak Ibu kenal dan hari ini dia sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu tahu itu? Sekolah kita, sekolah teologi yang tinggi, saya sedang sekolah yang tinggi itu di teologi, itu tidak menjamin bahwa harapan saya itu bisa tetap kuat. Bukan jaminan untuk kita punya banyak sesuatu pengetahuan tentang kekristenan itu jaminan bahwa kita punya iman harapan yang kuat. Sekarang buktinya juga para teolog yang sudah sampai strata 3 S3 bisa juga menyangkal Tuhan Yesus dan kehilangan pengharapan. Salah satu orang ya diceritakan kenapa dia menyangkal Yesus. Hanya karena dia merasa bahwa Allah tidak mencukupi kebutuhannya dia. Itu S3 loh Bapak Ibu Saudara, sekolah teologi sampai S3.
Kita harus punya iman dan percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu tidak ditentukan dengan kalung salib yang kita pakai, dengan titel yang ada di belakang kita itu, sampai ada D depannya itu, wah itu sudah betul-betul luar biasa itu. Itu bukan menentukan kita punya iman dan pengharapan kepada Allah. Nah, apa yang kita mau pelajari dari seorang wanita ini? Ini hal yang sederhana ya sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada gelas, kita isi air putih, maka gelas itu akan berwarna putih. Kalau kita isi dengan cairan yang berwarna merah, maka dia juga akan berwarna merah. Betul Bapak Ibu? Logikanya gitu ya. Nah sekarang begini, kalau hari-hari dalam hidup kita, yang kita input di dalam hidup kita ini, di dalam pikiran kita ini, hanya filsafat, maka otak kita cuma ada filsafat. Itu yang ada di dalam otak kita. Itu air yang ada di dalam hidup kita. Semakin banyak kita isi dengan filsafat, maka itulah yang ada dalam hidup kita. Kalau otak kita, pikiran kita, hidup kita, kita isi dengan selalu saja tentang hal-hal politik. Kan ramai sekarang ya Bapak Ibu. Maka itulah yang ada di dalam benak kita. Hanya ada tentang politik. Kita bicara tentang politik. Rata-rata obrolan orang cuma di nomor 1, 2, dan 3. Itu aja yang ada. Tapi coba kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, maka itulah yang ada di dalam hidup kita. Kita lihat coba Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-27. Ayat 27, ya Bapak Ibu, ayat 28 kan bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. 29, seketika itu juga perempuan itu sembuh. Tapi apa yang melatar belakangi dia bisa bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang melatar belakanginya itu di ayat 27. Firman Tuhan bilang begini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Kabar apa yang kita dengar? Berita apa yang kita dengar? Apa yang kita masukkan, input di dalam kehidupan kita, itulah yang akan mempengaruhi harapan dan percaya kita. Semakin banyak firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, semakin besar juga harapan dan percaya kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita banyak masukkan A, maka A itu yang ada dalam hidup kita. Kalau kita banyak masukkan firman Tuhan, maka itulah yang ada di dalam hidup kita. Nah wanita ini, dia telah mendengar berita tentang Yesus. Mungkin selama 12 tahun ketika dia merasakan sakit, mengalami sakit, dia mendengar, oh ada Tuhan Yesus melakukan mujizat, oh Tuhan Yesus ada di sini, dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Dan waktu dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, selama 12 tahun dia membangun harapannya dan percayanya, bahkan sampai kepada satu titik dia mempercayai Allah, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Menarik bagi kita begini, orang yang sakit 12 tahun mau ketemu Yesus, kenapa enggak minta didoakan? Datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku sakit, tolong aku, doakan aku. Dia enggak punya keinginan seperti itu, yang hanya diinginkan bagi dia adalah pegang ujung dari jubahnya Tuhan Yesus itu. Dan dia menjadi sembuh. Iman itu, percaya itu dibangun ketika dia banyak mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus. Hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah baca Alkitab? Hari ini ada yang belum baca Alkitab? Ada yang tidak pernah baca Alkitab? Ada yang kurang paham apa yang saya omongkan ini? Ditanya A nggak jawab, tanya B nggak jawab gitu. Saya mau ajak Bapak Ibu
merenungkan ya, berpikir. Tahun ini kita punya tema Hope and Trust. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah kita hope and trust kalau nggak ada firman Tuhan dalam diri kita? Kalau nggak ada kebenaran Allah di dalam diri kita, kira-kira bisa enggak? Kan kita bisa terima nasihat Pak dari orang, ya? Coba nasihati orang yang sakit, Pak tetap kuat ya, Tuhan pasti tolong. Terus orang yang sakit bilang, iya kamu enggak rasa sakitnya. Ngomongnya seperti itu ngomongan yang klise. Sabar ya Pak. Kita ngomong sabar dengan wanita 12 tahun, kita aja 1 minggu enggak sabar. Ini dia menderita 12 tahun dan dia sabar. Jadi nasihat itu Bapak Ibu Saudara, walaupun terdengar rohani gitu, belum tentu bisa membuat dia berharap dan percaya kepada Allah. Tapi itu bisa dilakukan kalau ada firman Tuhan dalam hidupnya. Nah sama dengan kita ini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara ya. Tidak salah juga ya nonton debat. Masih ada debat enggak ya sekali lagi? Atau mau ada yang mau ikut kampanye Akbar nanti? Gak salah juga nonton-nonton seperti itu, melihat itu gak apa-apa. Tapi yang paling penting kita masukkan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Baca Alkitab, dengarkan khotbah, dan sebagainya. Belajar firman Tuhan, punya saat teduh untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Gak lama Bapak Ibu Saudara, saya pernah sampaikan ya, diteliti di penduduk Indonesia ini, ya, orang Indonesia itu mengakses internet rata-rata setiap hari itu 2 jam. Rata-rata mengakses internet itu 2 jam. Dan rata-rata orang Indonesia 70 menit itu melihat media sosial melalui internet. 2 jam itu mengakses internet. Berarti yang lainnya 2 jam itu berarti berapa menit? 120 menit. 70 menit itu mengakses media sosial, berarti ada 50 menit mungkin dia mencari sesuatu di internet dan sebagainya. 70 menit melihat Facebook, melihat Instagram, melihat statusnya orang dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, 70 menit rata-rata orang Indonesia, saya nggak bilang kita ya. Itu penelitian rata-rata orang Indonesia seperti itu. Tapi sebenarnya ya dalam kenyataannya, coba saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah kita di rumah lagi me time, lihat Facebook, lihat TikTok, video, kira-kira berapa lama itu? 4 jam, banyak banget ya. Jadi itu di penelitian itu ternyata diteliti untuk orang-orang yang gak seperti kita. Oh, kalau yang kita diteliti 4 jam, bukan 70 menit. Lama gitu ngelihat, cuma lihat foto makanan orang. Apalagi kalau kita lapar lihat foto orang makan gitu, enaknya makannya gitu ya. Karena kaum pria mau ke Bali, saya sering cari di TikTok itu kuliner Bali. Muncul babi guling, setiap buka TikTok babi guling, kita lapar melihat itu, wah tekanan naik juga, tekanan naik karena nggak makan itu cuma lihat. Sebenarnya kalau kita mau mengakui ya, jujur ya Bapak Ibu Saudara, waktu yang kita siapkan untuk kebenaran firman Tuhan itu sangat sedikit dibandingkan dengan hal yang lain. Itu juga saya akui loh Bapak Ibu Saudara. Paling baca Alkitab, kalau yang ikut abad 3 pasal itu kalau pasalnya pendek mungkin cuma 5 menit ya, kalau misalnya pasalnya panjang 15 menit, kalau terlalu panjang putar audio. Nggak baca lagi, dengar Alkitab namanya. Alkitab sambil masak dengar audio. Makanya orang bisa baca 10 pasal, ternyata cuma putar audionya sambil masak. Wah, kita harus akui ya Bapak Ibu, waktu yang kita berikan untuk firman Tuhan itu sedikit. Coba aja Bapak Ibu menghitung waktunya. Nah kalau sudah sedikit nih, ini porsinya. Anggaplah kita ikutin aja hasil dari penelitian itu 70 menit, sedangkan kita baca Alkitab misalnya 5 menit. Atau misalnya kita mendengarkan khotbah setiap hari 5 menit. Kan kalau hari Minggu ini 30 menit.
Tapi kan cuma seminggu sekali. Yang ke gereja seminggu sekali, ya ini nggak nyinggung tapi menghitung secara realita ini. Seminggu itu 30 menit gitu. Kalau yang hari-hari mungkin di rumah bisa mendengar buka YouTube untuk dengar firman Tuhan, anggaplah 5 sampai 10 menit. Masih banyak waktu kita untuk kita dengarkan atau mengakses media sosial. Nah, itu membuktikan bahwa kita memberikan porsi yang sedikit untuk firman Tuhan mengisi hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu dengan kalimat yang ditulis di sini, semakin banyak firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, maka semakin besar juga harapan dan percaya kita. Hari ini begini, saya nggak ingin Bapak Ibu tiba-tiba membalikkan keadaan, karena bagi saya ya mungkin aja tapi rasanya juga berat gitu, tiba-tiba melihat dibalik ini kalau 70 menit sekarang baca Alkitab, kemudian 10 menit mengakses media sosial. Rasanya mungkin enggak ya kalau kita balik? Mungkin enggak? Mungkin enggak kira-kira Bapak Ibu enggak mengerti apa yang saya ucapkan ini? Kan penelitian itu bilang kita mengakses media sosial 70 menit rata-ratanya. Nah kalau firman Tuhannya 10 menit. Sekarang coba kita balik 70 menit, kita membaca Alkitab, dengarkan khotbah dan sebagainya, kemudian mengakses media sosialnya 10 menit. Mungkin enggak? Gak usah ngomong rohani yang mungkin enggak kira-kira kita lakukan? Nah oke, kalau gitu naikkan 5 menit lagi, 15 menit kita mengakses firman Tuhan ya Bapak Ibu. Gak berat kan rasanya kan? Kita gak harus jadi malaikat toh untuk itu. Jadi kalau tadi 70 dibandingkan 10, sekarang 65 dibandingkan 15. Berarti cuma 5 menit ya Bapak Ibu, karena kalau dibalik, rasanya ini bukan lagi manusia, ini setengah dewa. Setengah Tuhan ini yang bisa tiba-tiba seperti itu gitu. Rasanya agak sulit. Nah, kita lakukan itu. Karena semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka semakin besar juga iman kita. Itu yang terjadi sama wanita itu. Itulah lompatan yang dilakukan oleh wanita itu. Dia mengisi firman Tuhan, dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Itulah yang membuat dia punya percaya yang luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Saya cuma ingin bagikan 2 hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah berusaha melakukan satu tindakan nyata. Bapak Ibu, harapan dan percaya tidak akan hilang dalam hidup kita, tidak akan berkurang dalam hidup kita jika ada tindakan nyata yang kita lakukan. Saya ulangi ya, jika ada tindakan nyata yang kita lakukan. Kita melihat dulu konteks dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Di tengah orang banyak dia menerobos masuk untuk memegang jubahnya dari Tuhan Yesus. Kalau kita membaca sepintas ini maka kita bilang itu biasa aja lah orang berebut-rebut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak untuk seorang yang sakit pendarahan. Karena orang yang sakit pendarahan adalah orang yang najis. Orang pada masa itu Bapak Ibu tidak ingin menjadi orang yang najis. Ada 2 hal yang bisa membuat orang najis, 2 penyakit. Pendarahan termasuk perempuan yang datang bulan, selama masa datang bulannya dia najis. Apalagi kalau sampai dia sakit pendarahan, kemudian orang kusta. 2 orang ini adalah orang yang dihindari. Orang yang tidak ingin ditemani oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Kenapa? Alasannya simpel ya Bapak Ibu. Kalau orang itu menyentuh kita, nah kita ikutan najis. Itu bahasa najis itu bahasa yang ada di Alkitab sebenarnya. Jadi orang yang gak layak. Nah kalau najis, kita misalnya ada orang yang sakit pendarahan, terus kemudian dia menyentuh saya atau tanpa sengaja tersentuh saya, maka saya najis. Kalau saya najis sampai matahari terbenam, saya tidak boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau kita lihat sekarang itu konteksnya saya tidak boleh beribadah. Saya nggak boleh berdoa, saya najis, nggak boleh datang kepada Tuhan. Bayangkan gitu. Makanya orang-orang ini dihindari.
Perempuan yang sakit pendarahan itu adalah orang yang dihindari. Alkitab bilang begini, di kerumunan orang dia nekat. Kita mungkin Alkitab tidak banyak menuliskan data ya, pendapat orang pada saat itu. Coba aja kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, di sebelahmu ada orang yang lukanya itu banyak sampai merah-merah, sampai mohon maaf ada darahnya keluar, ada nananya keluar. Terus ada di sebelah kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kasih uang atau doakan dia? Ya ini yang tadi jangan jawab dulu. Secara normal kita pasti akan menjauh. Nggak mungkin lah saya akan doakan kita, bohong. Pasti kita jijik kan lihat itu. Itu cuma lawannya jijik aja loh. Bukan najis ini. Ini orang pada saat itu nggak mau mereka disebut najis. Perempuan itu datang di kerumunan itu butuh keberanian Bapak Ibu Saudara. Untuk dia datang di situ dia butuh perjuangan. Bisa saja pada saat itu dia berpikir, nanti ada orang yang marah, ada orang mengusir saya. Karena dia najis. Tapi dia berjuang untuk datang kepada Yesus. Ada tindakannya, ada sesuatu yang nyata yang dilakukan oleh wanita itu. Merencanakan sesuatu, niat melakukan sesuatu, sama melakukan sebuah tindakan nyata, itu dua hal yang berbeda. Kita merencanakan sesuatu sama melakukannya itu dua hal yang berbeda. Banyak orang berhasil merencanakan sesuatu, tetapi tidak pernah melakukannya. Maka sia-sia aja rencananya. Hari ini kita butuh tindakan nyata Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus bisa punya iman kepada Tuhan. Kalau kita melihat di bagian yang pertama, bagaimana cara kita mengisi firman Tuhan. Nah saya mau tanya sekarang Bapak Ibu Saudara, apa rencana Bapak Ibu untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Coba sekarang tuliskan di dalam memori kita. Apa yang saya akan lakukan agar saya terus diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan khotbah. Coba tulis di memori Bapak Ibu sekarang. Dan yang kedua bagian paling penting adalah lakukan. Lakukan Bapak. Karena kalau kita hanya merencanakannya, tapi tidak melakukannya, sama seperti perempuan ini, kalau dia percaya kepada Yesus, tapi dia tidak melakukan satu tindakan berani untuk datang kepada Yesus, maka bisa saja dia juga tidak sembuh. Hari ini mari kita belajar untuk melakukan tindakan nyata. Kalau misalnya contoh ini ya, mengisi firman Tuhan itu waktu kita datang ibadah. Ini contoh salah satunya ya Bapak Ibu, datang ibadah. Ada enggak Bapak Ibu Saudara yang datang ibadah hari ini, saat ini, yang harus jalan kaki sampai 2 kilo lebih? Ada? Enggak ada. Ada enggak Bapak Ibu yang datang ibadah saat ini harus mengeluarkan uang sampai 500.000? Ada? Enggak ada. Ada enggak Bapak Ibu yang harus datang ke gereja ini dengan ancaman bahwa nyawa kita akan dihabisi? Ada? Enggak ada. Berarti kita aman-aman aja datang gereja. Itu artinya tidak ada perjuangan untuk kita datang ke gereja. Paling kita bayar maksim 50.000, 100.000. 50-100 ribu itu kan sudah banyak Pak. Iya, Anda juga kalau ngopi hari-hari berapa biaya kopinya? Apalagi kalau namanya kopinya kebak-bak itu. Itu hanya 2 gelas kopi Bapak Ibu Saudara minumnya. Kalau nggak pakai ada camilan lain. Masa kopi hitam kita bikin di rumah, kopi Toraja 25.000, setengah kilo ya.
bisa bercangkir-cangkir. Nah itu ke tempat yang warna hijau itu, mahal betul kopi hitam aja. Pas dirasa, enak kopi Toraja. Itu kalau orang yang mendang-mending kan begitu. Mending, apalagi kalau anak kos. Mending, uangnya mendang-mending gitu kan. Kita ini sebenarnya, saya ingin begini ya Bapak Ibu, membuka pikiran kita. Bahwa kita itu terkadang ya, ini contoh kalau kita ingin beribadah mendengar firman Tuhan mengisi. Perjuangan kita juga gak berat-berat amat. Masih berat amat pikul tanggung hidupnya itu. Gak berat bagi kita ini. Gak seberat seperti wanita itu yang harus menerobos itu. Tapi walaupun perjuangan kita, usaha kita gak berat. Terkadang Bapak Ibu, hujan aja kita gak mau ke gereja. Ada sakit sedikit aja, aduh perut saya sakit. Habis itu dia ke toilet, sembuh. Tapi sudah jam 8, sudah enggak sempat ke gereja. Sudah enggak sempat lagi baca Alkitab. Terkadang perjuangan kita itu hanya melawan diri kita sendiri. Rasa malas kita, rasa enggak mau kita kan. Betul apa benar Bapak Ibu? Ya kita mau sekarang jujur aja ya mengakui. Kadang-kadang perjuangan kita itu cemen banget. Tapi yang cemen itu aja kita gak mau lakukan. Apalagi kalau sampai kita melihat perempuan ini. Bagaimana dia bisa berani. Itu lompatan dalam kehidupannya. Nah kita gak mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Maka iman harap kita akan terus di sini. Gak akan bisa naik. Karena tidak ada keberanian kita untuk melompat. Tidak ada keberanian kita untuk kita melakukan sebuah usaha dalam tindakan nyata dalam hidup kita. Tahun ini kita punya tema Hope and Trust. Dan saya sampaikan sama Bapak Ibu, tidak akan pernah kita bisa berharap dan percaya kepada Tuhan kalau nggak ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita nyaman, hari ini ekonomi kita tercukupi, hari ini kondisi kita dalam keadaan yang baik, itu bukanlah waktu untuk melihat iman, melihat harap dan percaya kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita memasuki masa-masa sulit dalam hidup kita, di sanalah kita akan melihat harapan dan percaya kita sebesar apa. Disitulah kita butuh lompatan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah tulis apa yang mau dilakukan dalam hidupnya? Untuk mengisi firman Tuhan, ayo sekarang lakukan ya, lakukan. Saya yakin begini, apa yang kita tulis dalam benak kita untuk kita lakukan, usahanya tidak terlalu berat. Paling musuhnya adalah malas, tidak mau, dan itu hanya berhubungan dengan diri kita sendiri. Saya percaya bahwa kita bisa melalui itu mudah bagi kita semua. Mari kita simpulkan. Mujizat masih ada. Karena itu tetaplah berharap dan percaya. Harapan dan percaya tidak akan hilang jika kita terus diperkaya oleh firman-Nya dan terus bertindak dengan iman dalam hidup kita. Saya sangat berharap bahwa kita terjadi pelompatan-pelompatan luar biasa di dalam hidup kita. Untuk kita punya iman seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa.